Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ya amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang qanaah. Dari segi bahasa, qanaah berarti cukup, puas, cukup, puas. Tapi bukan berarti kalau ulangan dapat nilai 5 terus merasa cukup dan puas, ya bukan. Jadi qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah dan tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau ulangan dapat nilai 5 ya diterima, tapi tetap harus belajar supaya nanti kalau remedi, kalau ada ulangan lagi nilainya bisa lebih baik dari itu. Kalau ulangan dapat nilai 5 ya udahlah, nggak apa-apa, itu namanya pasrah. Ada 3 level manusia pasrah. Yang pertama terserah, yang kedua menyerah, yang ketiga berserah. Terserah ini dia nggak punya tujuan, menyerah ini dia nggak mau usaha. Kalau berserah, dia sudah menentukan tujuan, sudah memanjatkan doa, sudah berusaha maksimal, kemudian hasilnya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya berserah. Kata lainnya tawakal, buahnya qanaah. Contoh, sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya rumah. Posisi saat ini masih ikut orang tua atau ngontrak misal. Timbulkan rasa qanaah dalam diri kita. Alhamdulillah masih ada tempat untuk tinggal. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Kan enggak. Tiap hari masih berdoa kan, tiap hari masih bekerja dan menabung kan, dengan harapan suatu saat nanti bisa beli atau bangun rumah sendiri. Dan hasilnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah nanti dapatnya rumah tahun depan, 5 tahun lagi, atau wallahu a'lam bishawab. Enak loh kalau kita punya sifat qanaah dalam diri kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa di dalam hatinya ada sifat qanu atau qanaah, maka dia dan raja dunia itu sama saja. Kenapa perumpamaannya kok raja? Raja itu satu, dia kaya. Orang yang kaya itu selalu merasa cukup, hidupnya tentram, dia gak pernah memikirkan materi atau harta, dan yang terpenting dia gak punya utang. Kan gak ada ceritanya raja punya utang terus dikejar-kejar rentenir atau debt collector. Jadi mau juga tuh berbaca rutin. Mau, makanya qanaah. Yang kedua, raja itu punya sifat bijaksana. Jadi setiap kali dia dihadapkan sama masalah, dia selalu berpikir positif dan menghadapinya dengan bijak. Dan yang ketiga, raja itu tidak mudah dipengaruhi atau tidak mudah diprovokasi. Jadi bagaimanapun dunia mau memandang dia, bagaimanapun dunia mau memperlakukan dia, dia tetap tenang, tetap santai. Dan raja juga tidak mudah didikte, tidak mudah ditipu. Kan sekarang jangan tuh, tolong kirim KTP sama nomor rekening ya, nanti saya transfer. Padahal ditipu, dikasih pinjol. Jadi enak ya kalau kita punya sifat qanaah, selalu merasa cukup, bisa jadi orang bijak, dan tidak mudah terpengaruh sama sesuatu apapun. Tapi ada juga hal-hal yang menghalangi kita untuk qanaah. Apa itu? Ya tahu ada 2, saya kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Yang pertama, dia suka membanding-bandingkan. Padahal kan udah dipeseni ya sama penyanyi dangdut itu ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingin, sayang-sayang yang mesti kalah. Wong sing senang banding-bandingin itu mesti kalah loh. Kenapa? Membanding-bandingkan itu kalau kita lebih baik jatuhnya sombong, kalau kita lebih buruk jatuhnya minder. Efeknya negatif semua. Jadi jelek apa jelek? Jelek. Kalau udah tahu jelek jangan dilakuin. Yang kedua, punya sifat iri. Iri itu apa? Iri itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kamu bukan ya, semoga bukan. Orang yang punya sifat iri dalam dirinya tuh dia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan orang lain dan tidak pernah fokus pada dirinya sendiri.
Tiap hari hidupnya selalu dipacu. Dia kok gini ya, aku kok gini ya, dia kok gini ya, aku kok gini ya, gitu aja. Sama kayak isim itu loh, kalau tiap hari dipacu, nggak pernah berhenti, takutnya gampang rusak. Na'udzubillahimin. Lalu gimana caranya kita supaya kita punya sifat qanaah? Yang pertama doa, minta sama Allah. Allahumma rzuqna qanaah, ya Allah mohon qanaah. Yang kedua, biasakan diri untuk mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah itu bukti kalau kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu berarti dia menerima, merasa cukup dan puas atas apa yang diterima dan apa yang dia miliki. Dan yang ketiga, paksakan diri kita untuk ridho. Loh, kenapa kok harus dipaksa? Kalau ridho ya ridho aja kali. Ini masalahnya sama jam terbang, sama kayak latihan mobil itu loh. Pertama kan latihan di lapangan, kemudian di jalan sepi, di jalan-jalan sempit, baru ke jalan raya. Kalau baru bisa naik mobil terus langsung ke jalan raya kan bahaya. Itu fungsinya latihan. Jadi kalau mau punya sifat qanaah, berdoa minta sama Allah, selalu bersyukur. Dan yang ketiga, biasakan diri untuk selalu ridho. Sudah ya, sampai sini saja. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.